Halo sahabat wirausaha, jumpa lagi di sesi pembekalan dasar UKM bersiap go global bersama ukmindonesia.id dan WhatsApp. Kali ini kita akan mulai masuk ke topik yang semakin detail dan seru, yaitu tentang perizinan dan sistem logistik pengiriman ekspor. Ekspor tidak langsung itu detailnya seperti apa sih? Nah, langsung aja nih ya saya panggilin trainer yang akan dampingi kita membahas soal ini. Baiklah, mungkin saya langsung jelaskan. Jadi untuk transaksi penjualan keluar area kepabeanan Republik Indonesia, kita memang bisa melakukannya secara langsung maupun tidak langsung. Untuk ekspor tidak langsung, intinya ekspor yang menggunakan jasa perantara yang lebih memiliki kesiapan baik dari legalitas, sertifikasi, maupun jaringan distribusi dan pasar. Seperti apa aja sih penyedia jasa perantara tersebut? Pertama, ada yang disebut perusahaan trading agency. Ini bisa berupa distributor dalam negeri yang mempunyai klien atau mitra di luar negeri. Biasanya, perusahaan seperti ini menjadi perwakilan atau representatif atau brokerage atau juga agensi global yang perlu mencarikan produk atau komoditas tertentu dalam skala besar. Yang kedua, perusahaan eksportir Indonesia yang mempunyai klien atau pabrik di luar negeri yang membutuhkan bahan baku, komoditas, atau produk tertentu dari Indonesia. Yang ketiga, perusahaan perwakilan atau representatif brand luar negeri yang mempunyai rekanan pabrik atau supplier dari Indonesia untuk memproduksi dan mensuplai produk-produk untuk dan atas nama brand perusahaan tersebut. Nah, yang keempat adalah perusahaan jasa ekspor. Ini skema under name. Kalau ini biasanya relevan untuk bisnis yang masih perseorangan atau sudah berbadan usaha, tapi belum punya dan paham dengan seluk-beluk dokumen perizinan ekspor B2B. Atau istilah umumnya itu jasa minjem bendera lah. Jasa ini bisa menjadi solusi jangka pendek agar peluang nggak lepas. Nah, yang kelima ada disebut dengan trading house, namanya agregator ekspor, yang dapat menjadi perantara antara buyer dan produsen, yang melakukan fungsi sebagai berikut. Satu, memberikan informasi market ekspor melalui jaringan diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Kedua, melakukan quality control terhadap barang atau produk yang dibeli oleh buyer. Ketiga, dia sebagai perwakilan atau agen dua pihak, yaitu pihak buyer dan pihak produsen dalam melakukan komunikasi dan negosiasi. Keempat, perusahaan tersebut juga memiliki sister company serta mitra perusahaan di beberapa negara tujuan ekspor. Selain itu, trading house juga dapat berfungsi sebagai trading agency. Ini untuk memastikan deliverable barang terjamin dan tepat waktu. Contoh, buyer dari Amerika Serikat butuh sabut kelapa Indonesia. Kami selaku trading house bisa menjadi perwakilannya untuk memastikan agar produsen sabut kelapa itu di Indonesia benar-benar memproduksi sesuai standar yang diharapkan buyer. Wah, ternyata jasa perantara itu banyak ragam dan corak ya Bang. Pertimbangan bisnis apa aja nih Mbak Ira yang perlu kita ketahui sebelum akhirnya memutuskan mitra mana yang ingin kita pilih ketika mau ekspor tidak langsung? Sahabat ekspor, baik kita ekspor langsung dan tidak langsung, pasti ada plus minusnya. Jika kita memutuskan untuk ekspor langsung sendiri, pastinya lebih ribet. Pastinya juga keluar uang dan waktunya juga nggak terprediksi. Apalagi kalau perusahaan itu tidak punya izin ekspor. Padahal di sini ada buyer yang ingin cepat order. Alternatif terbaik adalah dengan pinjam bendera. Ternyata perusahaan under name ini minta fee bendera. Ya teman-teman, karena dengan minjem bendera atau under name ini, nama perusahaan dia kan dipinjam untuk transaksi dan rekeningnya dipakai untuk menerima pendapatan penjualan. Sehingga otomatis kan berdampak pada laporan pendapatan resmi perusahaan yang berakibat pada kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Jadi wajar aja jika ada biaya jasa, komisi, tarif yang dikenakan ke penyewa. Wah, ternyata untuk berlatih ekspor secara tidak langsung dulu juga banyak nih pilihan channelnya. Kalau misalnya kita mau ekspor langsung, apakah itu artinya kita ekspor
ekspor langsung ke pembeli akhir atau ada kemungkinan kita tuh sebenarnya menjual ke perantara juga di negara tujuan ekspor? Nah, ini pertanyaan menarik sekali karena memang cukup banyak sahabat ekspor yang berpikiran bahwa kalau ekspor langsung itu artinya kita ekspor atau bertransaksi langsung dengan konsumen akhir dengan harapan pihak tersebut yang akan mendistribusikan secara luas produk kita. Kalau di Indonesia itu seperti food hall, farmers market, hero dan lain-lain. Belum tentu retailers itu yang langsung membelinya. Ini karena pihak retailers juga tidak mau pusing di urusan pengadaan barang, belum lagi quality control dan sertifikasi yang harus comply dengan regulasi di negara tujuan ekspor. Mereka ini maunya tahu beres dan fokusnya jualan ke retail untuk konsumen akhir. Jangan anggap bahwa buyer itu harus ke konsumen langsung. Kalau maunya seperti ini, listing aja di marketplace di luar negeri. Yang beli ya konsumen langsung secara retail. Jadi jangan mikir dapat bayar dalam jumlah besar, apalagi mikir kontaineran. Jadi ekspor langsung adalah ekspor yang dilakukan oleh produsen sendiri yang telah memenuhi seluruh dokumen ekspor. Jadi tidak berarti berjualan langsung ke konsumen atau pengguna akhir. Jadi yang membedakan antara ekspor tidak langsung dan ekspor langsung adalah berdasarkan siapa yang melengkapi seluruh dokumen ekspor. Sekarang saya mau dalami lagi nih. Bang Irham, saya tertarik untuk lebih dalam menggali soal peran trading house dalam hal konsolidasi pengiriman produk yang skalanya nanggung-nanggung tadi itu. Mungkin agar lebih mudah dipahami, trading house itu adalah perusahaan komersial atau trading company yang melakukan aktivitas bisnis ekspor maupun impor. Ada lagi istilah agregator ekspor. Sebenarnya tidak jauh beda dengan trading house, namun memang dalam hal ini belum tentu agregator ekspor itu adalah pihak yang menjalankan bisnis, tapi lebih kepada pihak yang mengumpulkan dan mengkonsolidasikan produk dari berbagai sumber untuk siap jual. Contoh, perusahaan agregator konsolidator milik BUMN seperti Sarinah atau PPI, atau yang berupa badan layanan usaha di bawah Kementerian Koperasi UKM, misalnya Smesco. Untuk non-pemerintah dapat juga berupa organisasi komunitas pendamping UKM ekspor seperti IDSIT, atau dapat juga berupa koperasi pemasaran seperti Apikri. Aku izin nambahin Bang Irham nih Mbak Dewi. Organisasi komunitas pendamping UMKM ekspor ini contohnya seperti Bedo Bali, ada Geber Ekspor, juga IDSIT. Nah, salah satu kekuatan IDSIT ini adalah informasi yang real dan up to date mengenai informasi, lifestyle, tren, produk apa yang sedang diminati, serta regulasi di negara tujuan ekspor. Program utama IDSIT ini adalah kurasi produk dan pendampingan UKM ekspor sesuai dengan ketentuan di negara tujuan ekspor. Kita lanjut ya perihal trading house tadi. Nah, ini misalnya nih ada produk UKM bumbu rempah, nama pemiliknya Bu Ratna. Produknya Bu Ratna ini sudah punya sertifikasi BPOM dan HACCP. Karena sudah siap jual, jadi perusahaan trading house beranilah ya bantu promosikan. Dimulai dari investasi Bu Ratna kirim sampel, sampai akhirnya ada seorang diaspora Indonesia di Amerika Serikat, namanya misalnya Pak Joni deh ya, yang punya toko tuh di sana, tertarik untuk rela ekspor dan dia mau beli putus skala people to people dulu. Taunya lagi respon konsumennya bagus. Akhirnya Pak Joni berani beli putus lagi dalam skala yang lebih besar, tapi bertahap. Misalnya kali ini dia berani beli 1 kuintal atau 100 kilo dulu deh kata dia. Kalau per packnya harga pokok produksi, kemasan, dan target margin laba kotor Bu Ratna adalah 10.000, maka nilai produk per pengiriman kan udah 20 juta tuh. Di sini Bu Ratna kesulitan kalau 20 juta itu dibayarkan setelah barang sampai ke tempat Pak Joni di Amerika. Maka Bu Ratna meminta bantuan contohnya ke Smesco agar dapat ditalangi dulu pembayarannya sehingga dia dapat berproduksi lagi. Karena Pak Joni maunya produknya dikirimkan segera, maka pengiriman paling cepat adalah dengan kargo udara. Nah, ini contohnya melalui trading house-nya Skytrade Gurita yang telah memiliki legalitas sebagai perusahaan ekspor dan sudah terdaftar FDA. Dari kasus itu kan kita bisa rangkum. Satu, Bu Ratna adalah yang punya produk untuk trial ekspor disebut produsen. Nah, kedua, IDSIT adalah lembaga yang melakukan kurasi, promosi, dan pendampingan ke jaringan diaspora. Nomor 3, Smesco sebagai agregator konsolidator
adalah pihak yang memberikan fasilitas pembelian produk untuk membantu Bu Ratna supaya tidak perlu nunggu lama lagi pembayaran dari Amerika. Keempat, Skytrade Gurita adalah perusahaan trading house yang mengirimkan produk Bu Ratna ke Amerika dengan cepat, murah, dan gak ribet dokumennya. Kelima, Pak Joni adalah diaspora yang bisa disebut juga sebagai buyer. Bu Ratna jadinya nggak perlu sewa satu kontainer sendiri buat kirim cuma 1 kuintal, sehingga harapannya bisa ketemu solusi pengiriman terkonsolidasi yang justru membuat harga penawaran Bu Ratna ke Pak Joni bisa lebih murah. Oh alah, paham. Cuma pastinya sahabat wirausaha akan bertanya nih, gimana cara ikut program trading house yang bisa bantu pengiriman terkonsolidasi? Itu dia pentingnya berkomunitas dan berjejaring. Karena jadwal pembukaan program kurasi dari berbagai trading house itu beda-beda. Cakupan layanannya pun beda-beda. Teman-teman nanti bisa follow link akun WhatsApp Group Ekspor Retail and Trial Ekspor Skytrade Gurita. Nanya lagi dong nih ke Mbak Ira, ada nggak sih kriteria lain yang secara umum dinilai oleh IDSeed ketika mengkurasi produk? Dalam kurasi produk, kita membagi menjadi 4 klaster, yaitu 1. Klaster produk makan minuman kemasan, 2. klaster fashion dan aksesoris, 3. klaster craft dan home decor, kemudian klaster keempat adalah klaster komoditi dan agro. Secara umum, dalam hal kurasi akan dilihat beberapa hal sebagai berikut. 1. Kualitas dan konsistensi produk. 2. Kapasitas produksi saat ini dan potensi pengembangannya. Biasanya, trading house akan bertanya, kapasitas produksi rutin itu berapa ya? 3. Profil digital dari bisnis tersebut. Apakah udah punya company profile belum? Apakah udah ada katalognya belum? Sudah ada websitenya belum? 4. Kesiapan legalitas. Nggak apa-apa sih kalau misalnya usahanya masih perorangan, tapi minimal udah harus ada NIB. Kriteria-kriteria lain biasanya sudah spesifik klaster ya. Kalau yang fokus pada produk fashion biasanya ada standar terkait bahan, model, atau motif, dan lain-lain. Nah, sahabat wirausaha, udah jelas banget ya penjelasan dan ilustrasi dari Mbak Ira tadi. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi bersama Bang Irham seputar logistik. Sebenarnya seperti apa sih perjalanan logistik yang dilalui oleh barang atau produk kita ketika mau ekspor, khususnya yang skala B2B? Sebagai eksportir atau calon eksportir, tentunya penting bagi kita untuk memahami perjalanan produk dari gudang sampai ke gudang pembeli. Dalam pengiriman produk skala B2B, jelas tingkat resikonya juga lebih besar, khususnya terkait 2 hal ini. 1, keselamatan barang sampai ke pembeli dalam kondisi kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, kelancaran pembayaran. Untuk itu, penting sekali untuk memproteksi transaksi kita dengan sebuah kontrak. Sudah ada kontrak saja, itu bisa bodong, apalagi nggak ada kontrak. Jika perlu, pada tahapan ini, mintalah pendapat mentor atau pendamping. Biasakan pula sebelum kontrak, kita saling memverifikasi. Biasanya, calon buyer akan meminta kelengkapan legalitas kita sebelum berkontrak. Sebagai seller, kita juga perlu verifikasi calon buyer. Setelah kita yakin dengan hasil verifikasi, maka kita bisa lanjutkan proses negosiasi sampai terjadi kesepakatan yang didokumentasikan pada dokumen kontrak perdagangan. Pada kontrak tersebut tentunya disepakati soal termin pembayaran dan sistem pembayarannya. Misalnya disepakati nih ada pembayaran uang muka atau down payment terlebih dahulu pada kontrak, maka tahap berikutnya adalah eksportir mengeluarkan tagihan DP berupa invoice down payment. Kemudian verifikasi penerimaan dana pembayaran uang muka itu sampai benar-benar masuk ke rekening perusahaan kita. Itu kalau sistem pembayarannya menggunakan sistem transfer bank ya. Ada juga nih yang bersepakat dengan sistem pembayaran letter of credit atau LC. Kalau LC ini tidak ada sistem DP karena sistemnya seperti rekening bersama, di mana dana yang sudah dialokasikan oleh buyer itu ditahan di bank mitranya dan baru bisa dicairkan kalau pengiriman barang sudah dinyatakan selesai dan sesuai kontrak. Kalau LC yang diurus oleh buyer sudah diverifikasi, maka bank di luar negeri akan mengirimkan LC tersebut ke bank kita di Indonesia. LC ini bisa menjadi pegangan jika bank kita memberikan konfirmasi bahwa LC yang diterima adalah sah. Jika sudah terima DP,
atau terima konfirmasi LC dari bank kita, maka kita bisa ke tahapan berikutnya, yaitu produksi barang dengan kualitas, kuantitas, spesifikasi detail, dan jadwal yang sesuai kontrak. Kemudian masuk ke tahapan penyiapan pengiriman nih. Nah, untuk itu eksportir harus mengurus dokumen legalitas yang namanya pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Untuk mengurus PEB ini diperlukan beberapa dokumen pendukung lain, yaitu nomor induk berusaha dari USS Go ID atau dikenal dengan NIB. Kemudian invoice, harus ada packing list, dan dokumen pendukung lainnya, misalnya bukti pembayaran pendapatan negara bukan pajak. Setelah PEB beres, maka tahapan berikutnya adalah mulai staffing dan pengiriman barang. Setelah barang tiba di pelabuhan atau di bandara, maka eksportir harus memastikan dikeluarkannya dokumen Bill of Lading untuk pengiriman laut atau Airway Bill untuk pengiriman udara oleh perusahaan jasa logistik yang kita gunakan. Kedua dokumen tersebut menjadi bukti bagi tiga pihak, yaitu penjual, eksportir, kita, pengirim, perusahaan forwarder atau logistiknya, dan pembeli, buyer, bahwa rincian barang yang dimuat di kapal ataupun pesawat sudah sesuai dengan perjanjian. Pada standar perjanjian dagang tertentu, misalnya skema freight on board atau FOB, ini kan tanggung jawab penjual cuma sampai memastikan bahwa seluruh barang sudah dimuat dengan lengkap di dalam kapal. Dokumen Bill of Lading inilah yang biasanya digunakan penjual untuk menagih pelunasan pembayaran kepada buyer. Satu dokumen tambahan yang umumnya yang juga perlu diurus adalah Certificate of Origin atau surat keterangan asal. Kurang lebih begitulah tahapan logistik ekspor. Nggak sulit kok, yang penting ikutin aja tahapan prosedurnya. Saya ingatkan lagi bahwa tahapan tadi itu adalah tahapan umum ya, karena ada kasus negara tujuan tertentu atau komoditas produk tertentu akan membutuhkan tahapan-tahapan khusus lainnya. Misalnya ada dokumen phytosanitary untuk karantina produk komoditas berupa pertanian. Ada juga sertifikat of analysis dan lain-lain. Terima kasih Bang Irham. Saya yakin sahabat wirausaha sekarang sudah semakin bisa nih membayangkan detail langkah persiapannya untuk bersiap ekspor. Namun Mbak Ira dan Bang Irham tadi juga sudah menyampaikan bahwa penjelasan tadi baru merupakan tahapan umum. Dalam prakteknya, sahabat wirausaha akan menemukan perbedaan mungkin di sana-sini. Bang Irham, supaya sahabat wirausaha bisa mengulik dengan lebih terarah tuh gimana nih? Terus-teruslah belajar, perbanyak membaca, gali terus peluang-peluang pasar, rajin-rajin browsing, cari data marketing intelijen, upgrade kemampuan bahasa Inggris, dan tentunya perlu diikuti terus perkembangan pasar dengan sesekali ikut webinar, talk show, silaturahmi dengan berbagai anggota komunitas pengusaha maupun lembaga pendukungnya seperti trading house, lembaga pelatihan, juga konsultan. Terima kasih Bang Irham untuk tips dan nasihatnya. Semoga sahabat wirausaha sekarang sudah semakin terbayang nih dengan langkah operasional persiapannya menuju ekspor nanti. Sebagai wirausaha, kita juga harus belajar terus. Long life learner atau pembelajaran sampai akhir hayat. Oke semua, stay tune dan simak terus video berikutnya.